Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial mendigitasi suatu peta administrasi menggunakan ArcGIS. Di sini saya memakai ArcGIS 10.2.2. Nah, ini untuk tampilan ArcGIS-nya dan saya akan meng-add data. Saya menggunakan peta administrasi Gunung Batu. Lalu saya add. Setelah itu yes. Nah, setelah petanya muncul, di sini kita akan menentukan koordinat sistemnya, yaitu dengan cara klik kanan, data frame property, koordinat sistem. Di sini saya menggunakan geographic, world, lalu WGS 1984, lalu oke. Lalu selanjutnya kita akan memberikan titik koordinat pada peta. Caranya kita klik add control point, lalu kita klikkan di titik koordinatnya. Setelah itu klik kanan, input DMS. Nah, untuk melihat longitude latitude kita bisa lihat file JPEG-nya, perbesar. Nah, setelah terlihat, kita input di longitude latitude. Untuk longitude yang 106 jam 22 menit dan 00 detik. Untuk latitude-nya 7 jam 15 menit dan 00 detik. Lalu kita klik OK. Apabila terzoom, kita bisa klik kanan pada peta administrasi yang ada di table of content, lalu zoom to layer, dan peta kembali ke ukuran semula. Untuk titik koordinat 2, 3, dan 4, masih saya menggunakan cara yang sama. Longitude dan latitude-nya sudah saya catat, jadi saya akan percepat saja untuk mengefisienkan waktu. Setelah menitik 4 titik koordinat, di sini saya akan membuat formatif. Cara klik tools georeferencing, lalu pilih Redshift, lalu pada output location pilih folder penyimpanan yang sama dengan file JPEG peta administrasi Gunung Batu. Di sini saya menggunakan folder yang telah saya beri nama Aleida. Lalu klik OK, dan setelah itu kita add foldernya. Lalu kita klik save. Setelah membuat formatif, kita bisa meng-add data div-nya dengan add data, lalu klik div dan add. Nah, setelah muncul di table of content formatifnya, kita bisa mulai mendigitasi batas wilayah dengan klik katalog. Lalu setelah katalog muncul, kita bisa klik kanan folder penyimpanannya, lalu kita klik new, lalu kita pilih save file. Nah, untuk name-nya di sini saya kasih nama batas desa. Untuk fitur tipenya kita pilih polygon dan description-nya pilih geographic coordinate system, world, lalu WGS 1984 dan oke. Lalu oke. Setelah SHP batas desa muncul di table of content, kita bisa meremove peta administrasi yang JPEG dengan klik kanan dan remove. Sekarang kita bisa mulai editing dengan klik editor dan start editing. Lalu setelah itu kita klik create fitur. Setelah muncul create fitur, kita klik polygon pada construction tools. Nah, sekarang kita bisa memulai digitasi suatu wilayah pada peta administrasi Desa Gunung Batu ini. Pada tahap digitasi wilayah peta Gunung Batu ini, saya akan mempercepat video untuk mengefisienkan waktu.
Nah, setelah mendigitasi suatu wilayah ini, peta akan tertutup. Cara agar peta tidak tertutup, double klik pada kotak yang berada di bawah layers batas desa, lalu kita pilih hollow, lalu kita klik OK. Nah, setelah peta tidak tertutup lagi, sini kita akan mulai cut poligon untuk menentukan batas desa. Di sini saya akan mulai digitasi batas desa Purwasedar. Nah, di sini saya sudah memulai mendigitasi batas desa mengikuti garis batas desa yang telah ada. Di sini saya akan mempercepat video lagi agar mempersingkat waktu. Pada video ini saya hanya akan memberikan tiap contoh digitasi seperti yang saya sedang kerjakan. Saya sedang membatasi batas desa Purwasedar. Saya hanya akan memberikan satu contohnya saja. Hanya untuk sebagai contoh. Setelah batas desa sudah mulai hampir selesai, pada tahap terakhirnya kita bisa double klik. Setelah double klik akan muncul garis biru seperti ini. Nah, untuk digitasi selanjutnya saya akan memberikan contoh digitasi jalan. Caranya sebelum itu kita save dulu batas desanya dengan klik di editor, lalu save editing, dan klik lagi di editor, lalu stop editing. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat SHP jalan dengan klik katalog. Lalu kita klik kanan lagi di folder dan new. Save file. Dan di sini kita namakan jalan. Namun untuk fitur tipenya adalah polyline karena kita akan mendigitasi jalan. Dan jangan lupa description-nya kita pilih Geographic Coordinate System, Word lagi, dan WGS 1984. Lalu OK. Lalu langkah selanjutnya kita klik editor dan start editing. Create fiturnya kita klik jalan dan contraction tool-nya kita klik line. Nah, untuk cara mendigitasi jalan ini sama saja dengan cara mendigitasi batas desa tadi. Hanya diklik-klik mengikuti garis jalan yang telah ada. Untuk proses digitasi jalan ini, saya hanya akan memberikan satu contoh juga, hanya untuk sebagai contoh. Nah, di proses ini saya akan mempercepat lagi untuk mengefisienkan waktu. Nah, apabila digitasi mulai hampir selesai, double klik di penghujung jalannya. Selanjutnya saya akan mencontohkan digitasi sungai. Pertama-tama kita stop editing dulu. Nah, apabila kita langsung mengklik stop editing tanpa klik save editing, secara otomatis langsung muncul pertanyaan, do you wanna save edit? Kita klik yes. Nah, otomatis dia sudah tersave. Untuk memulai digitasi sungai, pertama-tama saya akan membuat SHP sungainya dulu di katalog. Klik kanan di folder lagi, pilih new, save file, lalu namanya diberi nama sungai karena akan mendigitasi sungai. Deskripsinya Geographic Coordinate System, Word, lalu WGS 1984, dan jangan lupa fitur tipenya polyline karena akan mendigitasi sungai. Lalu klik OK. Setelah membuat SHP sungai, sekarang bisa memulai editing digitasi sungai. Pertama saya akan mencari wilayah yang sekiranya ada sungai. Saya zoom dulu. Nah, setelah saya menemukan garis sungai, saya akan memulai digitasi dengan di start editing lagi. Lalu mendigitasinya sama dengan yang jalan tadi. Di correction tool-nya kita pilih sungai dan di contraction tools-nya kita pilih line. Nah, di sini saya sudah mulai mendigitasi sungai.
Digitasinya sama dengan jalan dan batas desa, hanya perlu diikuti sesuai garisnya saja. Digitasi sungai selesai, saya save dulu editing saya. Lalu saya akan memberi contoh untuk digitasi yang fitur tipenya adalah poin. Nah, saya bikin SHP-nya dulu. Di folder lagi dengan cara klik kanan di folder, new, save file. Saya akan mendigitasi masjid, jadi saya kasih nama masjid. Lalu description-nya geographic coordinate system lagi, Word, WGS 1984. Oke. Untuk fitur tipenya tetap poin karena kita akan mendigitasi masjid yang berupa bangunan. Lalu setelah itu kita klik OK. Setelah SHP masjid sudah kita buat, kita bisa mulai mendigitasi masjid. Nah, di sini saya akan mencari masjidnya dulu dengan cara saya zoom. Nah, setelah masjidnya saya temukan, saya akan mulai mendigitasi dengan cara start editing lagi. Lalu di create fiturnya kita pilih masjid, contraction toolsnya kita pilih point. Nah, untuk caranya hanya untuk satu kali klik saja di bagian masjidnya dan sudah terdigitasi masjidnya dengan berupa bentuk poin. Nah, setelah saya digitasi masjid, saya save dulu editing saya. Lalu saya stop. Sekarang saya akan memperlihatkan hasil digitasi saya. Nah, ini adalah hasil digitasi saya. Ada batas desa, jalan, masjid, dan sungai. Nah, untuk bisa membedakannya kita bisa... Boleh saya tidak ubah, tapi saya akan mengubah warnanya menjadi warna merah. Dan white-nya saya besarkan agar terlihat lebih jelas, lalu klik OK. Untuk jalan sudah terlihat jelas. Nah, sekarang saya akan mengubah warna sungai menjadi warna biru. Dan white-nya saya besarkan menjadi 2 juga biar terlihat jelas, lalu saya klik OK. Nah, untuk masjid juga bisa. Nah, di sini saya akan mengubah simbolnya menjadi pentagon 2. Untuk size-nya saya kasih size sekitar 13, lalu saya klik OK agar terlihat lebih besar dan terlihat lebih jelas. Nah, untuk masjid sudah selesai. Jadi itu adalah tutorial yang saya berikan untuk mendigitasi polygon, polyline, dan poin. Nah, sekarang kita bisa save hasil kerja kita dengan cara klik file. Lalu kita pilih save as. Nah, ini saya akan taruh di folder yang saya tadi taruh file JPEG-nya juga. Nah, lalu setelah folder yang saya temukan, saya beri nama Peta Administrasi Desa Gunung Batu. Maka file akan tersimpan. Nah, jadi seperti itu saja tutorial yang saya berikan untuk mendigitasi suatu peta dengan digitasi poin, polyline, dan polygon. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.